Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Obatin ingin mempresentasikan tugas besar kelompok kami, yaitu Obatin. Yang pertama, kelompok kami terdiri dari Adinda Dwi Prayusi, Deresti Ananda, Hersa Nur Saidah, Ilsa Magfira Syifa, dan ada Yabes Abraham Mulia. Yang pertama ada use case. Use case kami terbagi menjadi dua, yaitu yang untuk user dan yang untuk admin. Use case untuk bagian user, user itu dapat melakukan registrasi, lalu dapat membuat password, dapat melakukan login, dapat memilih pelayanan konsultasi dan mencari dokter, lalu dapat melakukan konsultasi, dapat melakukan pembayaran, lalu memberikan ulasan, dan juga user dapat melog out dari tampilan user. Lalu use case Obatin untuk admin. Use case dari admin ini dapat melakukan registrasi, dapat membuat password, lalu dapat melakukan login, dapat menambah data dokter, lalu dapat mengolah data admin, menerima histori pembayaran, dan admin dapat melog out dari tampilan admin. Selanjutnya akan ke registrasi user. Selanjutnya masuk ke dalam halaman login. Apabila seorang user ingin masuk, tapi dia belum memiliki akun, dia harus membuat akun dulu. Untuk mengklik belum punya akun untuk daftar. Selanjutnya pada halaman registrasi, user akan memasukkan username-nya. Sebagai contoh, memasukkan user 3. Mengisi alamat email. Dan mengisi password. Pada saat pengisian password, apabila user kurang dalam menuliskan password, akan muncul perintah bahwa passwordnya tidak sama. Maka harus mengulangi kembali. Akun telah selesai dibuat. Lanjut untuk masuk ke dalam halaman login sebagai user 3. Sebagai informasi, data user ini telah tersimpan pada halaman database Django Administration. Klik pada halaman user dan kita bisa lihat user 3 telah masuk ke dalam halaman database. Lanjut ke halaman home. Pada halaman home ini terdapat navbar yang berisikan beranda, pembayaran, dan profile. Pada ujung kanan terdapat logout. Selanjutnya pada halaman home ini terdapat fitur untuk memilih dokter. Pada halaman cari dokter ini terdapat 3 jenis dokter, yaitu dokter umum, dokter gigi, dan dokter THT. Sebagai contoh, kita bisa lihat pada dokter umum. Pada halaman dokter umum ini terdapat daftar dokter umum. Di antaranya ada ini sebagian, dan halaman dokter ini telah masuk ke dalam database yang bisa dilihat oleh admin. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, setelah kita memilih dokter dan mencari dokter yang sesuai kita inginkan, kita akan melakukan konsultasi, yaitu memilih konsultasi. Di sini terdapat 2 konsultasi yang kita inginkan, ada konsultasi online dan konsultasi offline. Pertama, misalnya kita memilih konsultasi offline. Ini akan tampil, kita akan memasukkan hari, tanggal dan waktu, alamat user, dan cari dokter. Nanti alamat usernya ini akan keset sendiri, yaitu nanti muncul Maps. Lalu setelah konsultasi offline, kita memilih konsultasi online. Di sini konsultasi online terdapat nama-nama dokter, ada misalnya kita memilih dokter Ilsa. Di situ ada keterangan dokter Ilsa ini adalah dokter bagian umum, jenis kelamin perempuan, usianya 30 tahun, dan pengalaman dokter 4 tahun. Lalu kita tinggal mengklik chat dokter.
Nah, lalu muncul tampilan kita langsung mengetik pesan dan melakukan konsultasi online dengan Dokter Ilsa. Setelah kita selesai, kita mencet konsultasi selesai. Lalu selanjutnya kita diarahkan ke pembayaran setelah melakukan konsultasi. Ini info masukkan nama pasien user 3, alamat, misalnya Beji, Depok. Lalu kita ke metode pembayaran, itu mandiri. Lalu nanti akan muncul harga, lalu submit pembayaran. Setelah itu pembayaran telah berhasil. Dan kita akan, setelah bayar berhasil, akan memberikan ulasan. Nah, kita langsung ketik saja komentar, misalnya dokter ramah, lalu kirim komentar. Setelah itu akan kembali ke beranda. Tetapi riwayat pembayaran ini akan masuk ke Jenggo admin. Ke database adminnya ini di transaksi. Nah, sudah terdapat nih ada user 3, terus tadi alamatnya Beji, terus ada metode pembayarannya mandiri, dan harga dari konsultasi yang telah kita lakukan. Selanjutnya, riwayat pembayaran juga akan masuk ke halaman history admin. Nah, ke riwayat transaksi. Ini ada, sudah terdapat di adminnya user 3. Ada terdapat info, alamat user, metode pembayaran, harga, dan waktu posting yang telah kita lakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dea. Selanjutnya, apabila ada admin baru yang ingin menjadi admin, maka melakukan registrasi di tempat yang sama dengan user. Sebagai contoh, namanya admin baru. Admin baru @gmail.com, lalu memasukkan password. Lalu melakukan register. Lalu admin yang baru mendaftar tampilannya masih sama dengan user. Kita buktikan. Tampilan admin baru masih sama seperti user, di mana isinya beranda, cari dokter, memilih konsultasi, lalu untuk mengubahnya menjadi admin, diperlukan admin yang sudah terdaftar untuk mendaftarkannya sebagai admin baru. Sebagai contoh, admin yang sudah terdaftar itu adalah admin 1. Kita login admin 1. Pada tampilan admin, tampilannya adalah beranda, riwayat transaksi, cari dokter, dan membuat admin. Lalu admin 1 bisa mengklik membuat admin, lalu mengubah admin baru dengan cara melogin admin baru di tampilan halaman user to admin. Lalu memasukkan password admin baru yang telah dibuat. Sudah selesai, lalu di logout, maka tampilan admin baru akan berubah menjadi tampilan admin. Tampilan admin baru sudah berubah menjadi tampilan admin. Admin baru sudah bisa membuat admin dan melihat riwayat transaksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hersa. Selanjutnya, jika ingin menambah dokter, maka mengklik cari dokter dari halaman admin. Jika ingin menambahkan dokter umum, maka tambahkan dokter di dokter umum.
Selanjutnya mengisi data dokter, nama, misalnya dokter baru, usianya, selanjutnya pengalaman selama menjadi dokter, lalu ditambah dokter. Maka dokter akan tersave di Django admin. Di bagian dokter umum, dokter baru sudah terdaftar di database. Selanjutnya untuk melihat dokter baru, dapat melihat dalam halaman user. Di halaman user 3 ini, maka dokter baru akan muncul di cari dokter, lalu di dokter umum, dokter baru sudah muncul di halaman user. Selanjutnya merupakan rangkuman dari sebelum itu sudah di logout, dan kami akan merangkumkan keseluruhan dari website Obatin ini. Yang pertama, yaitu dapat menghubungkan user baru yang melakukan registrasi ke database admin. Yang kedua, dapat menghubungkan admin baru yang melakukan register ke database. Yang ketiga, tampilan menu website user dan admin yang berbeda. Yang keempat, jika ingin masuk ke tampilan home, maka user atau admin harus login terlebih dahulu. Yang kelima, jika ingin kembali ke tampilan login, maka user atau admin harus logout. Yang keenam, dapat memilih jenis konsultasi, lalu dapat memilih dokter. Yang ketujuh, user dapat melakukan transaksi. Yang kedelapan, bagian history. Jika user sudah melakukan transaksi atau telah membayar, maka history otomatis akan masuk ke database admin dan ke tampilan website history admin. Selanjutnya nomor 9, pada tampilan website admin dapat menambah data dokter baru yang akan langsung terhubung ke database dan ke tampilan HTML user. Juga terlihat waktu pembayaran user pada history. Sekian presentasi dari kelompok Obatin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.